ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kata beliau faslun, ini pasal tentang apa? Tentang wasiat. Ya, tentang wasiat. Al-wasaya. Al-wasaya itu jamak dari wasiat. Jadi kalau saya berwasiat dengan sesuatu kepada orang, itu artinya saya sampaikan kepadanya. Itu wasiat namanya. Baik. Wasiat itu secara istilah syar'i tabarru'un bihaqqin mudhafun lima ba'dal maut. Adalah kedermawanan memberi sesuatu tapi disandarkan setelah kematian. Disandarkan setelah apa? Setelah kematian. Itu yang disebut dengan wasiat. Saya beri kamu begini, saya beri kamu rumah setelah saya meninggal. Itu wasiat namanya. Saya beri kamu mobil ini setelah saya meninggal. Itu namanya apa? Wasiat. Jadi kalau disandarkan pemberiannya setelah kematiannya, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai wasiat. Iya. Dan wasiat ini boleh ya? Wasiat ini boleh. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu dalilnya tentang bolehnya wasiat. Telah Allah wajibkan atas kalian, Allah tetapkan kalau kalian dihadiri oleh kematian dan dia punya harta, ya maka Allah wajibkan dia berwasiat untuk kedua orang tuanya, karib kerabatnya dengan ma'ruf. Iya, karib kerabatnya dengan ma'ruf. Maka itu dalil tentang wasiat. Kata penulis, wa tajuzul wasiyatu bil ma'lum. Wasiat dibolehkan dengan hal yang dimaklumi. Iya, wal majhul, wal mawjud, wal ma'dum. Boleh dengan hal yang dimaklumi, boleh juga dengan dan hal yang tidak diketahui, tidak dimaklumi, serta hal yang ada dan hal yang belum ada. Jadi kalau wasiat itu boleh ya, seorang berwasiat seperti itu. Iya, misalnya ini saya wasiatkan untukmu kambingku ini. Dia sebut kambingnya di sana ada 10. Itu kan dimaklumi. Atau dia bilang, saya wasiatkan untuk kamu 10 ekor kambing saya dari kambing di kandang. Kambingnya di sana ada 100. Tapi yang diwasiatkan kepadanya cuma berapa? 10. Nggak tahu yang mana yang 10 itu. Itu kan majhul namanya. Ya, jelas ya, itu boleh. Ya, dia berwasiat dengan misalnya al-mawjud. Ini perkara yang mawjud, ada. Saya wasiatkan kamu pohon ini, ada. Nah, itu boleh. Iya. Demikian pula kalau dia wasiatkan, saya wasiatkan kamu pohon ini. Nah, terus dia bilang lagi, saya wasiatkan kamu buah dari pohon ini, padahal belum berbuah. Tapi boleh untuk itu. Itu wasiat, kata penulis, dibolehkan. Iya. Kenapa dibolehkan? Sebab asalnya wasiat ini masuk dalam uqud tabarruat. Akad sifatnya tabarru. Jadi dia tidak diketahui berapapun nggak ada masalah, sebab dia pemberian, kedermawanan. Beda dengan akad jual beli. Jual beli itu harus dimaklumi. Nggak boleh ada jahala, ada yang tidak jelas kalau jual beli. Tapi kalau dalam kedermawanan, itu nggak ada masalah. Kalau dalam bentuk kedermawanan, apa-apa yang sifatnya kedermawanan, itu nggak ada masalah pada hal yang tidak dimaklumi atau belum jelas. Kemudian kata beliau, wahiyya minats thuluts fa iza wuqifa ala ijazatil waratha. Wasiat itu berupa sepertiga harta. Jadi ini dalam wasiat hanya boleh paling maksimal sepertiga. Karena Nabi SAW bersabda, ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir. Boleh sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sebagian riwayat kabir, itu sudah besar. Iya. Jelas ya? Kalau lebih sepertiga, maka harus ditetapkan, apabila lebih dari sepertiga ditetapkan sesuai dengan pembolehan ahli waris. Kalau ahli warisnya membolehkan, nggak ada masalah. Kalau tidak boleh ya paling maksimal sepertiga. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tajuzu wa la tajuzul wasiyatu liwarith illa yujizaha baqil waratha. Tidak boleh wasiat untuk seorang pewaris kecuali jika dibolehkan oleh seluruh ahli waris lainnya. Iya.
Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat ya di tengah para ulama, karena Nabi SAW bersabda, la wasiyata li warith illa yujizal waratha. Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali kalau para pewarisnya mengizinkan, membolehkan. Baik. Kemudian kata beliau, wa tajuzul wasiyatu min kulli balighin akilin li kulli mutamallikin wa fi sabilillah. Wasiat adalah syah dari setiap balik lagi berakal. Iya. Bagi seorang yang mampu memiliki, diperbaiki itu terjemahannya ya. Seorang pemilik wasiat itu mutamallik di situ. Mutamallik itu artinya seorang yang mampu untuk apa? Untuk mampu memiliki. Kan dia mau diberi warisan, apa mau diberi wasiat. Jadi syaratkan dia mampu memiliki. Mampu memiliki. Iya. Jelas ya? Karena itu mampu memiliki ya biasanya orang-orang yang memang ada kemampuan untuk itu. Ya kalau misalnya dia tidak waras, misalnya berwasiat untuk orang yang tidak waras, dia tidak mampu untuk memiliki. Baik. Kemudian wa fi sabilillah. Boleh wasiat dari setiap balik akil untuk siapa? Untuk orang yang mampu memiliki. Dan untuk fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Maksudnya diberikan untuk untuk kurbah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan. Atau kalau fisabilillah diartikan orang yang berperang jihad juga boleh, enggak ada masalah. Kemudian kata beliau, wa tasihhul wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsatu khisal. Nah, sekarang itu tadi orang yang berwasiat syaratnya dia balik akil untuk siapa? Untuk mutafallik fisabilillah. Nah, sekarang yang berhak menerima wasiat ini siapa? Ya, si penerima wasiat. Kata beliau, wa tasihhul wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khisalin al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal amana. Pewasiatan adalah syah diberikan kepada orang yang memenuhi 5 kriteria. Keislaman, balik, berakal, merdeka dan apa? Merdeka dan amanah. Iya. Baik. Jadi itu 5 hal itu dinukil kesepakatannya, tidak ada silam pendapat dalam 5 hal tersebut. Baik. Jadi amanah itu maksudnya itu dia adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Kalau sebut amanah itu masuk juga di dalamnya. Itu kita menerangkannya bahasa-bahasa yang kadang dipakai oleh para fuqaha yang lainnya. Baik, ini beberapa pembahasan ringkas terkait dengan wasiat yang Allah taala alam.